kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Puluhan motor berknalpot racing disita polisi di Lombok Timur pada perayaan Tahun Baru. Pemuda di Mataram ditangkap polisi karena mencuri motor temannya. Libur Tahun Baru, ribuan wisatawan memadati kawasan air terjun Benang Kelambu, Lombok Tengah. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Dua pemotor terlibat tabrakan adu jangkrik di jalan utama kawasan wisata Mandalika, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Senin dini hari. Kecelakaan dipicu kedua pemotor memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan kondisi jalan yang cukup padat. Keduanya terlibat kecelakaan saat hendak memutar arah di bundaran sisi timur kawasan Mandalika hingga motor dan pengendaranya terpental puluhan meter. Tabrakan menyebabkan dua pemotor dan seorang rekannya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyita 2 unit sepeda motor untuk penyelidikan lebih lanjut. Terjadi kecelakaan di wilayah Kute, Mandalika yang mana melibatkan 3 kendaraan roda 2. Namun untuk kerugiannya sendiri berupa material dan tidak ada korban luka berat atau luka ringan. Tadi sempat untuk korbannya sudah dibawa ke puskesmas, namun setelah diperiksa tidak terjadi luka ataupun hal yang memberatkan. Polisi menggelar patroli keliling ke sejumlah lokasi perayaan Tahun Baru untuk mengantisipasi kemacetan dan mengingatkan warga agar tetap mematuhi aturan lalu lintas guna mencegah kecelakaan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kepolisian Resort Lombok Timur menjaring puluhan sepeda motor berknalpot racing di sejumlah jalan protokol pada malam pergantian tahun. Polisi menyita 50 motor yang menggunakan knalpot brong dan tidak memiliki dokumen kendaraan. Selain menyita motornya, polisi juga mengenakan sanksi tilang pada pengendara yang tidak menggunakan helm. Seluruh pemilik diwajibkan mengganti knalpot racing dengan yang standar sebelum diperbolehkan membawanya pulang. Jadi kami di sini telah mengamankan sekitar mungkin ada 50 kendaraan yang berknalpot brong. Jadi kami memang menghimbau dari sebelum pelaksanaan malam tahun baru, kami terus menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot brong agar kita gunakan knalpot yang ramah lingkungan. Jadi untuk mekanismenya kita tetap keluarkan tilang pada malam hari ini, dan untuk knalpot yang kita sita sekarang ini akan dihancurkan langsung oleh pemiliknya dan harus diganti dengan knalpot yang ramah lingkungan. Razia kendaraan bermotor akan terus digelar polisi selama perayaan Natal dan Tahun Baru untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Muhtarun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat masih mahal memasuki awal Tahun Baru 2024. Di pasar tradisional Gerung, harga beras premium mencapai Rp15.000 per kilogram, sementara beras medium dijual mulai Rp11 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Tingginya harga dipicu terbatasnya stok di pasaran akibat gagal panen dan terkendala jalur transportasi akibat cuaca. Sepinya pembeli membuat pedagang turun omset dari semula Rp2 juta per hari, kini hanya Rp500.000 saja. Gulung tikar. Ada yang juga yang pindah lokasinya. Ada yang pindah lokasi. Ini gulung tikar yang sudah. Simpan namanya gulung tikar. Kenapa, Bu? Nggak tahu ini jualan sembako ini. Beras juga ya? Enggak jualan beras sembako. Yang beras jual beras ini kenapa deh tutup, Bu? Itu karena orang beli nggak ada yang harganya mahal, untungnya sedikit. Yang dicari yang premium magaran. Ya yang beras ya medium ini ya. Kalau beras premium berapa harganya, Bu? Yang ini bagus nih, 13,5 di SPP-nya, 14 kita jual karma.
Pedagang berharap pemerintah segera mencukupi stok beras dan menurunkan harga agar tidak membebani ekonomi warga. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Loli Suhenti menggelar inspeksi mendadak ke kantor Bawaslu Kota Mataram Sabtu pagi. Perwakilan Bawaslu mengecek kesiapan petugas dalam mengawasi pelaksanaan kampanye calon legislator dan partai politik. Bawaslu juga mengecek jumlah laporan masyarakat tentang pelanggaran pemilu. Petugas Bawaslu diminta menyampaikan kendala yang dihadapi selama bertugas. Tujuannya adalah untuk memastikan kesiapsiagaan jajaran pengawas pemilu di tahapan kampanye yang sedang berlangsung, juga untuk memastikan kesiapsiagaan jelang hari pemungut hitung nanti, termasuk juga dalam konteks mengecek bagaimana pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan pengawasan logistik, lalu persiapan untuk pembentukan TPS. Bawaslu meminta pengawas pemilu bijak dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dengan mengedepankan keadilan dan keberimbangan. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.